bersama dengan aku, di mana video kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang persalinan yang fisiologis dan akan dilanjutkan dengan persalinan yang patologis. Di mana pada video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang kehamilan fisiologis, kehamilan patologis. Nah, di video kali ini kita khusus membahas tentang persalinan fisiologis. Buat teman-teman nih, jangan lupa siapkan catatannya karena di sini kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi untuk mengulang kembali atau memperdalam materi tentang persalinan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai ke pembahasan yang berikut ini. Kita langsung ke pertanyaan, apakah nama teknik pengurangan nyeri yang dilakukan suami klien tersebut? Jadi teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan berulang kali kepada kalian, kalau dalam menjawab soal UKOM, kalian langsung ke pertanyaan. Karena di sini yang ditanyakan adalah teknik pengurangan nyeri, maka teman-teman nggak usah harus membaca semua soal yang ada di dalam teks ini pada saat UKOM. Tapi karena kita latihan, mari kita baca soalnya. Seorang perempuan umur 27 tahun hamil 39 minggu G1P0A0 datang ke PMB bersama dengan suami mengeluh mules sejak 4 jam yang lalu. Ibu selalu menjerit setiap kali ada kontraksi. Bidan menganjurkan suami untuk membantu mengurangi rasa nyeri pada ibu dengan cara mengusap punggung ibu. Ini kata kuncinya, dengan cara mengusap punggung ibu. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan tekanan darahnya 130/80, nadinya 82, suhunya 37, pernapasannya 25, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ-nya 130 kali per menit, pembukaannya 5 cm, ketubannya masih utuh. Jadi yang ditanyakan di sini adalah apa nama teknik pengurangan nyeri yang dilakukan suami. Suami ini melakukan teknik mengusap punggung ibu. Oke, sebelum kita jawab ini, kita bahas dulu tentang manajemen nyeri dalam persalinan karena ini pasti keluar dalam soal UKOM. Di mana manajemen nyeri itu terdiri dari effleurance massage, deep massage, rubbing massage, counter pressure, abdominal lifting, rebus, relaksasi, pelvic rocking, distraksi dengan musik, kompres dingin atau panas. Nah, itu apa? Kita akan bahas satu-satu supaya kalian bisa paham. Kalian sediakan catatan kalian. Yang pertama ada yang namanya effleurance massage, yaitu ibu dalam posisi, kita posisikan setengah duduk, kemudian bidan atau keluarga meletakkan kedua tangan pada perut ibu, lalu membuat gerakan melingkar atau gerakan memutar ke arah simfisis. Inilah yang dinamakan dengan teknik effleurance massage. Yang kedua ada yang namanya deep back massage, yaitu ibunya kita posisikan dalam posisi miring, kemudian bidan atau keluarga menekan daerah sakrum dengan menggunakan telapak tangan. Kita melakukan gerakan seperti menekan, melepas secara berkelanjutan untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu hamil. Inilah yang dinamakan dengan teknik deep back massage. Yang ketiga ada yang namanya rubbing massage, yaitu dengan cara mengusap daerah punggung bagian belakang ibu secara lembut dari sisi atas ke bawah dengan menggunakan telapak tangan atau jari tangan. Inilah yang dimaksud dengan rubbing massage. Yang keempat ada yang namanya counter pressure, yaitu memberikan tekanan pada sakrum ibu dengan menggunakan pangkal telapak tangan atau kepalan tangan saat terjadi kontraksi. Kita ulang lagi, counter pressure adalah memberikan tekanan pada sakrum ibu dengan menggunakan pangkal telapak tangan atau kepalan tangan saat terjadi kontraksi. Di yang urutan kelima ada yang namanya abdominal lifting, yaitu memberikan usapan berlawanan ke arah puncak perut tanpa menekan ke arah dalam secara berulang. Dan yang keenam ada yang namanya rebozo, yaitu melilitkan kain di abdomen atau bokong ibu. Kemudian saat ada kontraksi, bidan atau keluarga dapat menarik kain secara perlahan dan menggoyang-goyangkan secara lembut. Ini juga dapat mengurangi nyeri pada saat ibu mengalami HIS. Selanjutnya ada yang namanya teknik relaksasi. Ini udah biasa kita lakukan, yaitu dengan memposisikan ibu senyaman mungkin. Misalnya dengan posisi miring kiri, kemudian kita ajarkan teknik relaksasi pernafasan yang biasa kita anjurkan pada ibu hamil untuk mengurangi rasa nyeri.
Kemudian ada juga yang namanya pelvic rocking, yaitu ibu diminta untuk menggerakkan panggulnya dengan gerakan berputar menggunakan bird bolt. Teknik ini juga mempercepat proses persalinan ya teman-teman, dan juga dapat menurunkan angka robekan pada perineum. Selanjutnya ada yang namanya distraksi dengan musik, yaitu menstimulasi suara seperti suara-suara yang bisa menenangkan ibu, misalnya suara-suara alam, suara-suara burung, suara-suara air gitu. Kita memberikan stimulasi suara supaya ibunya lebih rileks dan bisa mengalihkan perhatiannya supaya nyerinya itu tidak terlalu terasa. Dan yang terakhir, manajemen nyeri persalinan itu ada yang namanya kompres dingin atau panas, di mana kita melakukan kompres dingin biasanya di daerah punggung, abdomen bawah, paha, atau perineum, sedangkan untuk kompres panas biasanya kita berikan pada daerah punggung bagian bawah ketika pasien merasa nyeri pada daerah punggung. Nah, itu dia teman-teman jenis-jenis manajemen nyeri pada persalinan yang wajib kalian kuasai dan harus kalian hafal karena ini keluar di dalam UKOM. Maka kita bisa menjawab soal ini. Jawabannya adalah ini dikatakan kalau suaminya melakukan teknik mengusap punggung ibu. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah rubbing massage, yaitu mengusap daerah punggung bagian belakang ibu secara lembut dari sisi atas ke bawah dengan menggunakan telapak tangan. Nah, ternyata teman-teman di sini nggak ada jawabannya, ya kan? Mungkin di sini ada kekeliruan dalam membuat soal, di mana yang buat soal itu aku sendiri. Maaf ya teman-teman. Jadi di sini kita ubah, ini kita coret yang C, kita ganti dengan rubbing massage. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Apakah tujuan bidan melakukan teknik tersebut? Kita baca soalnya. Seorang perempuan umur 26 tahun infartu kala 1 di PMB menjerit kesakitan saat ada HIS. Tekanan darahnya 120/80, nadinya 83, pernapasannya 24, suhunya 37, DJJ-nya 130 kali per menit secara teratur, HIS-nya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Hasil VT atau vaginatos didapatkan pembukaannya sudah 7 cm dengan ketubannya masih utuh, kepala di Hodge 3. Bidan membantu mengurangi nyeri pada klien dengan menggunakan teknik counter pressure. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas kalau counter pressure itu adalah memberikan tekanan pada sakrum ibu dengan menggunakan pangkal atau telapak tangan saat terjadi kontraksi. Jadi di sini yang ditanyakan itu malah tujuan bidan melakukan teknik tersebut. Jadi teman-teman, kita melakukan tadi beberapa jenis manajemen dalam pengurangan nyeri itu adalah tujuannya untuk mengurangi nyeri pada ibu hamil, ya kan? Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa dengan kita menggunakan teknik tersebut bisa mengurangi nyeri pada ibu hamil? Karena pada saat kita melakukan teknik yang tadi kita bahas itu dapat mengeluarkan hormon endorfin, yaitu yang D, mengeluarkan hormon endorfin, yaitu adalah hormon yang bisa menimbulkan rasa bahagia atau rasa senang gitu kan, sehingga ketika hormon endorfin ini dikeluarkan oleh tubuh maka akan mengurangi nyeri pada ibu hamil. Makanya kalau nanti ditanya kenapa bisa teknik ini bisa mengurangi nyeri pada ibu hamil, karena tadi dia mengeluarkan yang namanya hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Kita lanjut di soal berikutnya, yaitu apakah tindakan bidan yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut. Kita baca kasusnya. Seorang wanita umur 24 tahun, G1, P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB bersama suami mengeluh ingin meneran, mengatakan telah mengeluarkan lendir darah 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal, DJJ-nya di sini 140 kali per menit. HIS-nya adekuat, pembukaannya sudah lengkap dengan ketubannya di sini negatif dengan presentasi kepala ubun-ubun kecil depan, penurunan kepala di Hodge 3+. Jadi di sini juga dikatakan tampak perineum memutih dan mengkilat pada saat ibu meneran.
Berarti yang menjadi masalah di sini kan yaitu adalah perineumnya yang memutih dan mengkilat pada saat ibu meneran. Berarti kata kuncinya adalah ini, maka tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah yang B, melakukan episiotomi. Kenapa? Karena di sini data-datanya itu semuanya dalam ambang normal, cuman di sini kan pembukaannya sudah lengkap nih, ketubannya juga sudah negatif. Berarti kita harus segera melakukan episiotomi supaya persalinannya berjalan dengan normal. Namun teman-teman, tidak setiap ibu bersalin itu bisa kita melakukan yang namanya episiotomi. Kita tidak dapat melakukan episiotomi secara rutin kepada setiap ibu hamil. Untuk melakukan episiotomi, ada beberapa indikasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu gawat janin. Namanya juga gawat janin, berarti bayinya kan harus segera kita lahirkan, makanya kita boleh melakukan episiotomi. Yang berikutnya, kalau ada penyulit kelahiran, misalnya ada distosia bahu atau posisinya sungsang, atau misalnya akan dilakukan ekstraksi dengan forceps atau vakum, itu bisa kita melakukan episiotomi. Kemudian kalau misalnya nanti terdapat di jalan lahir itu adanya jaringan parut gitu ya, atau bekas luka ibu sebelumnya pada saat persalinan yang sebelumnya, itu bisa menyebabkan penyulit di dalam masa persalinan. Oleh karena itu bisa kita lakukan episiotomi. Yang terakhir adalah indikasi kita melakukan episiotomi ketika perineumnya kaku, seperti kasus yang berikut ini. Soal yang berikutnya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB mengeluh nyeri perut bagian bawah, mengatakan telah mengeluarkan lendir darah sejak 5 jam yang lalu. Bidan melakukan pemeriksaan, tanda-tanda vital ibu semua dalam batas normal, keadaan umumnya baik, ketubannya masih utuh, DJJ-nya 140 kali per menit, HIS-nya 5 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Vagina touch-nya pembukaannya di sini sudah lengkap dengan ubun-ubun kecil depan, penurunan kepala di Hodge 3+. Jadi di sini tindakan yang paling tepat kita lakukan itu apa, ya kan? Kita lihat datanya, dia di sini ibunya primi gravida, kemudian hamilnya 39 minggu, berarti aterm ya teman-teman. Dan juga di sini dikatakan tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal, keadaan umum baik, dan DJJ-nya juga baik, HIS-nya adekuat. Yang menjadi kata kunci di sini adalah ketubannya masih utuh, sementara pembukaannya sudah lengkap. Nah, hal yang paling tepat kita lakukan adalah melakukan amniotomi, yaitu memecahkan ketuban. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, melakukan amniotomi. Ingat, kita bisa melakukan amniotomi ketika pembukaannya sudah lengkap, baru kita bisa melakukan amniotomi, dan dilakukannya itu di sela-sela HIS ya teman-teman. Jangan pernah kalian lakukan amniotomi ketika ada kontraksi, karena itu bisa menyebabkan nanti air ketubannya muncrat gitu kan, kena ke kita, maka resikonya kita bisa terkena infeksi gitu. Jadi lakukanlah amniotomi ketika di sela-sela HIS dan ketika pembukaannya sudah lengkap.